channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami My Salva Podcast dari Gereja Balak Selamatan Korop 4 Surabaya. Apa kabar saudara hari ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita terus diberikan waktu, diberikan kesempatan. Bahkan hari-hari ini kita masuk dalam hari-hari kita merayakan Natal. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa atas kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam memasuki masa raya Natal, kadang yang kita dapat sukacitanya, semaraknya, tetapi terkadang esensinya menjadi terlupa dalam hidup kita. Ada satu pujian dalam buku nyanyian Balak Selamatan yang menceritakan tentang hal itu kepada kita. Kita kadang gak ngerti kenapa Tuhan itu mau datang ke dalam dunia. Tetapi bila melalui pujian ini kita diingatkan bahwa Dia datang karena Dia mencintai kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Nyanyian Balak Selamatan nomor 32. Ku tak mengerti mengapa Ia datang. Dalam dunia yang gelap fana, di kandang Betlehem yang sangat hina, Yesus lahir baring di palungan. Dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia menjumpai kami, umat-Mu manusia yang berdosa. Betapa kami bersyukur untuk kasih karunia, anugerah yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memuji, mengagungkan sebab kami tahu Engkau Allah sumber kehidupan kami. Di dalam setiap langkah yang kami lalui, jalani, Engkau senantiasa menguatkan kami.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran terang firman Tuhan ini, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam perkenanan Tuhan, semata-mata karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa di sepanjang waktu di bulan Desember ini telah ada banyak waktu saudara mengikuti perayaan Natal. Mungkin ada yang mengambil bagian dalam pelayanan, ikut terlibat dalam acara-acara Natal, ataupun saudara hadir sebagai undangan. Pada pagi hari ini kami ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam lampin, di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan yang melakukannya di dalam hidup kita. Bapak ibu saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Natal, Allah menjumpai manusia. Natal, Allah menjumpai manusia. Saudara, satu berita yang paling penting dalam iman kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus adalah bahwa di mana Allah itu mau datang dan menjumpai kita sebagai umatnya. Ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita temukan di dalam setiap kisah apapun. Di mana Allah Sang Kudus itu, Allah yang ilahi itu mau datang ke dalam dunia dan menjumpai manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi itu adalah berita yang menggembirakan kita. Saudaraku, ketika kita mengetahui bahwa Natal itu berbicara tentang Allah yang mau menjumpai kita umatnya, maka mungkin timbul dalam hati kita pertanyaan, kalau Allah itu berkenan menjumpai saya, lalu kenapa seringkali saya mendapati kehidupan saya seperti tidak terkendali? Ada keadaan-keadaan yang saya harapkan bisa menjadi baik, tetapi kemudian malah tampak semakin buruk. Ada situasi-situasi yang saya sudah upayakan agar berjalan sebaik mungkin, tetapi malah tampaknya semakin runyam dalam kehidupan saya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana berita Natal yang telah kita baca tadi, bagaimana Yusuf dan Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Sang Allah, Sang Kristus Juru Selamat itu ke dalam dunia, maka kita menemukan ada beberapa kebenaran penting di sana ketika Allah itu menjumpai kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudaraku, Allah itu bekerja dalam segala perkara hidup kita. Allah itu bekerja dalam segala perkara kehidupan kita. Dalam pembacaan kita yang kita telah baca tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat secara khusus, di sana diceritakan bagaimana tiba-tiba ada sebuah peristiwa, Kaisar Agustus meminta untuk semua penduduk yang ada dalam wilayah kerajaan mereka untuk diadakan sensus dan harus kembali ke tempat asalnya.
Dan itu tentu bukanlah hal yang mudah bagi Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena saat itu Maria sedang mengandung. Dan mereka harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang yang menuju ke tempat dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Tetapi kemudian saudaraku, dalam kisah ini kita menemukan bahwa mereka melalui semuanya itu dan mengerjakan semuanya itu dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan kemudian setelah kita mendapati bagaimana mereka tiba di Bethlehem dan ternyata di sanalah waktu bagi Maria untuk menjalani persalinan, maka kita menemukan bahwa itu adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama dalam Mika 5 ayat 1 yang di sana dikatakan, tetapi engkaulah Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Ini adalah sebuah nubuatan tentang kehadiran sang raja, sang juru selamat yang digenapi oleh Yesus Kristus. Saudaraku, dari situ kita mendapati bahwa ternyata perjalanan Yusuf dan Maria, perjalanan yang panjang dari Nazaret ke Bethlehem, itu adalah bagian dari penggenapan nubuatan yang telah Tuhan sampaikan ribuan tahun sebelumnya. Dari hal ini maka kita mendapatkan kebenaran bahwa Allah itu dalam menjumpai kita, dalam hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia adalah Allah yang bekerja dalam segala perkara. Allah dapat bekerja melalui apapun yang kita alami, dalam setiap situasi atau keadaan apapun yang kita hadapi. Mungkin ada saat-saat kita menghadapi keadaan yang tidak mudah. Ada saat-saat kita menghadapi situasi yang melukai kehidupan kita, yang mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi dari bagian ini kita diingatkan satu kebenaran penting dari firman Tuhan, bahwa apapun keadaan yang sedang engkau alami hari ini, Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tuhan sedang memiliki rencana yang indah melalui setiap keadaan yang kau hadapi itu. Karena itu Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang kedua saudaraku, apa artinya Allah menjumpai manusia? Yang kedua, dari bagian firman Tuhan kita tadi kita menemukan kebenaran bahwa Allah menjumpai manusia itu berarti bahwa Natal itu berbicara tentang damai sejahtera dalam segala kesulitan. Damai sejahtera dalam segala kesulitan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria ini ketika mereka tiba di Bethlehem, tidak serta-merta keadaan menjadi semakin mudah setelah mereka tiba di kampung halaman mereka, di kota tempat asal mereka. Yang mereka dapati adalah mereka begitu sulit mendapatkan tempat untuk mereka dapat beristirahat. Mereka coba mencari tempat untuk mereka bisa beristirahat. Bahkan Maria akan melakukan persalinan, tetapi itu tidak mereka temukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Maria harus menjalani persalinan itu di kandang, di tempat hewan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah keadaan yang tidak mudah tentunya bagi Yusuf dan Maria. Tetapi pesan penting dari bagian ini adalah bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah itu, Sang Damai itu hadir. Yesus datang membawa damai bagi manusia, mendamaikan hubungan manusia yang berdosa itu dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu saudaraku, Natal itu berbicara tentang damai. Kita merayakan Natal dengan segala aktivitas Natal yang kita lakukan, persiapan-persiapan acara yang meriah, yang megah, masakan-masakan yang enak yang harus kita siapkan untuk perayaan Natal itu menjadi meriah. Tetapi pesan ini mengingatkan kita tentang kebenaran yang penting ini, bahwa jangan sampai keadaan yang kita alami dalam merayakan Natal itu membuat kita kehilangan Natal itu sendiri, kehilangan Sang Damai itu sendiri. Sebab terlalu sering ketika kita merayakan Natal, ketika kita menghadapi berbagai macam keadaan di dalam perayaan Natal, kita melupakan bahwa Kristus itu
adalah Sang Damai yang hadir di dalam kehidupan kita, yang memberikan damai sekalipun di tengah kesulitan dan tantangan yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal berbicara tentang Allah yang menjumpai kita manusia. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hidup kita untuk menjadi tempat di mana Allah hadir dan bertahta dalam kehidupan kita. Biarlah di Natal tahun 2025 ini kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah yang menjumpai kita. Dan dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita alami, kita tetap merasakan damai. Sebab Sang Kristus, Raja Damai itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan firman yang kami dengarkan lagi pada pagi ini. Kami diingatkan satu esensi penting dari setiap perayaan Natal yang kami lakukan. Bahwa Natal itu berbicara Allah menjumpai kami. Allah berkenan untuk bertemu dengan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bapak terima kasih biarlah firman ini akan terus menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap menyambut kehadiran Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak melupakan apa esensi dari setiap perayaan Natal yang kami rayakan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga. Mungkin hari ini ada di antara mereka yang sedang merayakan Natal, namun dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Ada yang mungkin dilanda sakit penyakit, ada yang sedang mengalami pergumulan, tantangan dalam rumah tangga ataupun pekerjaan. Bapa, apapun keadaan yang sedang mereka alami saat ini, biarlah Allah melawat mereka. Allah kiranya berkenan memberikan kekuatan, kelegaan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi ini menjadi terang yang akan terus menuntun, memimpin dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat jalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan dalam merayakan Natal. Dan biarlah sukacita berkat Natal itu sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran